Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalimatnya benar-benarnya yang terhormat bunda-bunda Al-Kausar, yang terhormat ayah bunda wali dari murid-murid Al-Kausar. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rida, alamatnya Bedo. Saya adalah wali murid dari Ananda Hanifah, lulusan 2001-2022. Anak saya ini belajar di Al-Kausar selama 4 tahun, untuk 2 tahun PAUD, 2 tahun untuk TK. Kalau bunda kenal, saya satu angkatan dengan Mama Rumi dan juga Mama Nabila. Memang di Al-Kausar ini sejak dulu itu memang nggak ada yang namanya LKS. Kalau belajarnya itu belajar mempelajari konsep dan juga belajar secara nyata di alam, belajar sambil berburu. Kalau menurut saya itu belajar konsep itu lebih bermanfaat bagi anak, karena nanti di SD itu kalau sekedar belajar menghafal, kan kebanyakan untuk sekarang itu belajarnya adalah menghafal, itu cepat lupa. Kalau belajar konsep, anak-anak ini daya ingatnya itu lebih kuat. Bagaimanapun bentuk soalnya, anak-anak itu bisa mengerjakan, bisa memahami. Selain itu, di Al-Kausar ini diajarkan belajar nyata menyatu di alam. Misalnya dulu saya masih ingat anak saya itu diajak bunda-bundanya belajar ke sawah, karena memang dulu kan bangunannya dekat sawah ya Bun. Di Badut itu saya masih ingat, Bu, saya itu diajak ke sawah sama bunda mengamati tentang jagung. Kalau kita menceritakan dengan jagung itu kan sulit, Bun. Tapi kalau diajak, oh inilah yang namanya jagung, warnanya kuning, daunnya warnanya hijau, anak itu ingatannya lebih kuat. Itu saja. Yang kedua, masalah membaca. Mungkin bunda-bunda khawatir kalau nggak ada LKS, bagaimana ya anak saya membaca, bisa belajar membaca. Tapi menurut saya, kalau di Al-Kausar itu anak-anak lebih dikenalkan konsep untuk membaca itu huruf, apalagi huruf-huruf yang hampir sama, huruf B dan D, huruf U dan juga huruf N. Kadang-kadang kalau anak tidak paham konsep huruf ini, kemampuan untuk membaca itu kurang. Salah-salah kan untuk memahami soal-soal itu juga menghambat. Yang kedua, untuk konsep matematika, konsep belajar berhitung. Kalau di Al-Kausar ini mungkin cara memperkenalkan berhitung nggak langsung 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Untuk bunda-bundanya itu cara mengajarkannya, misalnya walaupun menyusun huruf atau menggunakan batu, secara tidak langsung bunda-bundanya juga mengajarkan konsep berhitung. Berapa, misalnya karena menggunakan batu kerikil, secara tidak langsung anak-anak ini diajarkan menghitung berapa jumlah kerikil yang digunakan untuk menyusun huruf. Percaya Bun, kalau anak-anak itu diajarkan konsep dan belajar nyata, nanti ke jenjang selanjutnya itu lebih mudah untuk memahami pelajaran yang lebih sulit. Jadi tidak tergantung dengan adanya LKS, karena anak-anak ini kan untuk umur-umur TK, PAUD itu senangnya belajar. Nah, kalau kita itu mungkin ya Bun, kalau menurut pendapat saya, kalau belajar hanya melulu dengan buku, anak ini akan bosan. Karena kenapa? Karena kelas 1 sampai kelas 6 ini anak kita itu kan selalu dihadapkan dengan buku-buku dan
buku. Kalau di TK Al-Kausar ya alhamdulillah belajarnya di alam, jadinya anak lebih enjoy lagi. Untuk apa namanya ke akademis. Akademis itu alhamdulillah lulusan Al-Kausar kan di anak saya sekarang sekolahnya di SD Kota. Sama ada satu temannya juga satu angkatan di SD Kota. Untuk akademisnya juga nggak ketinggalan alhamdulillah. Mereka berdua ini ikut perlombaan matematika. Untuk yang pertama kelas 1 itu matematika tingkat Jawa Bali. Alhamdulillah anak saya bisa meraih medali perak. Terus kelas 2 kemarin ikut kejuaraan matematika juga, nyampe semifinal alhamdulillah. Terus tapi temannya alhamdulillah pun udah nyampe final, berhenti di final sampai final. Jadi jangan khawatir walaupun di Al-Kausar ini tidak ada LKS, insya Allah mudah-mudahnya ini lebih kreatif bagaimana cara menyampaikan, cara memberikan bimbingan kepada anak-anak ini untuk belajar. Tapi yang menurut saya tidak kalah pentingnya adalah dari segi religius. Dari segi religius itu satu, untuk di sini ada sambung ayat ya Bun, untuk hafalan surat-surat pendek dan juga hadis harian. Ini terus terang sangat membantu anak kami karena alhamdulillah mohon doanya dari bunda-bunda dan ayah-ayah bunda, anak saya dan temannya ini ikut kelas akhir. Untuk kelas 2 menghafal juz 30 alhamdulillah, sekarang mulai menghafal juz 1. Mohon doanya. Jadi pokoknya ini kalau menurut saya Al-Kausar ini adalah paket komplit. Karena kenapa? Dari segi akademis dapat, dari travelnya gimana? Mungkin kalau anak saya melihatnya bisa membantu pekerjaan orang tua di rumah aja, itu sudah travel. Alhamdulillah sekarang bisa bikin mie sendiri, itu yang paling mudah. Menggoreng telur, bikin apa itu Bun? Bikin susu tanpa disuruh pun, kalau melihat apa itu tasnya kotor kayak gitu, dia berinisiatif untuk mencuci sendiri. Dari saya cukup sekian. Kalau menurut saya bunda-bunda jangan khawatir, jangan sampai ragu untuk menyekolahkan putra putri panjenengan teng Al-Kausar. Alhamdulillah anak saya itu, menurut saya itu perkembangannya banyak sekali. Karena dulu awalnya anak saya itu pemalu gitu, sulit bergaul, tapi alhamdulillah sekarang itu sangat percaya diri. Untuk alhamdulillah juga di SD itu sekarang itu tingkat kepeduliannya sama temennya itu ada tuh. Sewaktu kemarin itu kan setiap pulang sekolah itu dia selalu cerita, aku tadi itu cerita sama temen gue tuh lagi cerita, aku tuh loh malu sama pekerjaan orang tua. Terus saya bilang kayak gini, kok malu kenapa? Malu orang tua kerjanya kayak gini. Nah terus anak saya itu bilang kayak gini, nggak usah malu, anak ibuku aja cuma ibu rumah tangga nggak apa-apa, jadi jangan malu kayak gitu. Saya itu mikirnya anak ini dapat ide dari situ tuh dari mana? Makanya nggak pernah saya bilang itu, nggak tahu, saya juga heran kayak gitu. Iya, ngasih motivasi sama teman-temannya juga. Biasanya kalau ada kesulitan itu seringnya sharing sama temannya, oh kayak gini, kalau dia nggak bisa saling membantu itu. Satu poin lagi yang saya tidak lupa, di sini selalu ditanamkan yang ketiga kata ajaib. Menurut anak saya itu kata ajaib. Yang pertama adalah terima kasih ketika dibantu, ngomong tolong, berbicara tolong ketika minta tolong, maaf ketika membuat salah. Dan satu lagi plusnya adalah permisi ketika
lewat di hadapan orang yang lebih tua. Itu selalu dia ingat alhamdulillah. Kan untuk generasi Gen Z ya Bu. Untuk sekarang itu sebutannya generasi Gen Z. Menurut saya itu yang kurang itu adalah adab dan sopan santunnya sangat kurang. Kalau menurut mereka kalau nggak kayak gitu tidak gaul. Padahal adab dan sopan santun itu adalah yang utama dan mungkin lebih tinggi dari ilmu. Kalau anak memiliki ilmu tapi tidak memiliki adab itu menurut saya kurang dan tidak ada gunanya. Satu lagi bunda-bunda, jadi jangan sampai ragu untuk menyekolahkan anak-anaknya di Al-Kausar. Demikian pengalaman saya yang saya dapat ceritakan. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.